Dalam pujian saat kita melihat jalan. Mari kita bagus. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Engkau pada malam hari ini Tuhan. Mari Engkau layakan kami Tuhan. Kami ingin lebih dalam menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Mari Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami bersuka cita pada malam hari ini dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tinggal kami Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom. Saya mengajak kita dalam keadaan berdiri. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan pada malam hari ini dengan mengambil pujian yang berkata, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan dengan pujian jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. dasar iman, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Matahari sampai terbenamnya, ku yang kataku pujian namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali ada kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Selalu di dalam Tuhan, ku bersuka selalu di dalam Yesus. Setiap langkahku, di setiap jalanku, ku bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, oh oh oh, haleluya, oh oh oh, haleluya. Ku pujilah Tuhan. Haleluya, oh oh oh, haleluya, oh oh oh, haleluya. Ku pujilah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk tilawah dan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam sharing kita pada malam hari ini.
inilah yang menjadi pengakuan kami malam hari ini, bahwa firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang menerangi setiap hati, jiwa dan pikiran kami, supaya kami tidak tersesatkan ya Tuhan oleh rupa-rupa pengajaran, tetapi kami boleh diselamatkan karena ada firman Tuhan dalam hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan Bapa, bahwa setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Salam semuanya. Salam. Tuhan, ya kalau malam hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan ya untuk kita boleh berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan, karena banyak orang tidak punya kesempatan, dan kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya beberapa minggu kemarin. Yang pertama yaitu berbuah, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang pertama bertobat, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang bertobat ya. Pertobatan itu ya harus dari hari ke hari gitu, dari hari ke hari kita boleh melakukan pertobat. Kemarin kita dengar bahwa pertobatan itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji Tuhan kalau kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bahkan hal yang kedua dikatakan bahwa ketika kita mengakui semua dosa kita ya, mengaku, karena banyak orang nggak mau mengaku dosa ya, tetapi kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan sehingga kita mau mengaku dosa kita serta meninggalkan semua dosa-dosa itu. Kita nggak hidup lagi di dosa yang sama karena kita sudah meninggalkan semua dosa-dosa itu, lalu berjalan dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita. Dan beberapa bulan yang belum berapa bulan ya, mungkin sebulan yang lalu ya, kita mendengarkan bagaimana seorang anak Tuhan yang murtad namanya Agustan ya, lalu ketika dia berkata, aku mau buktikan sebulan ini saya mati enggak ketika saya pantatin ini Alkitab. Lalu dia pantatin itu Alkitab, maka dia pentutin sampai 2 kali, saya mau buktikan saya mati enggak gitu ya. Nah, dan saya bersyukurnya begini Bapak Ibu Saudara, bersyukurnya saya itu akhirnya semua orang jadi tahu bahwa firman Tuhan itu begitu berkuasa. Katakan amin. Begitu berkuasa, dan begitu dia pantatin, dia kentutin, langsung dia sekarang ini dia sudah parah gitu ya, sudah parah, dan kita nggak tahu ya. Tapi banyak pendeta-pendeta yang berdoa buat dia supaya Tuhan jamah hatinya, kira-kira begitu, supaya Tuhan jamah hatinya dan dia boleh bertobat kembali. Itulah kerinduan kita ya. Kita bukannya jadi rasain ya, biar aja lu mampus, enggak. Orang Kristen nggak ada yang seperti itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar buktikan pertobatan kita, dan kita mau mendoakan dia supaya dia juga kembali diselamatkan oleh Tuhan ya. Jadi di situ saya bilang tadi, saya bersyukur sekali karena disitulah kita melihat bahwa firman Tuhan itu memang benar-benar berkuasa. Lalu hal yang kedua yang sudah kita dengar bahwa hal bertumbuh. Sebagai seorang Kristen kita harus menjadi Kristen yang bertumbuh ya, jangan menjadi Kristen yang kuntet ya, yang tidak bisa berkembang, tetapi Kristen yang bertumbuh dalam artinya dewasa rohani ya. Dewasa rohani yang nggak gampang lagi sakit hati, kecewa, bahkan sampai kepahitan, nggak gampang lagi. Kita sudah menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, itu namanya dewasa rohani. Lalu sehat rohaninya ya, sehat rohaninya artinya pikirannya sehat ya. Firman Tuhan berkata bahwa pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar ya. Jadi kita harus memikirkan yang enak-enak, memikirkan yang sedap didengar. Sekalipun ada masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, kita harus berkata, kita harus pikirkan, saya percaya bahwa keluarga saya pasti diberkati Tuhan. Saya percaya ekonomi saya pasti diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa rumah tangga saya pasti diberkati Tuhan. Nah, ini artinya bahwa kita memiliki pikiran yang sehat. Ini orang yang bertumbuh gitu ya. Lalu hatinya sehat ya, hatinya sehat, gak penuh dengan kecurigaan, tapi hatinya selalu bersukacita dalam segala hal apapun. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacita
bersukacitalah. Nah, jadi hati kita harus sehat, ya, sehat, jangan sampai sedih hati, ya, bahkan pilu hati, walaupun banyak masalah, tapi ayo bersukacita, bersyukur, ya, karena di dalam bersyukur ada mujizat Tuhan, katakan amin. Di dalam bersyukur ada mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu perkataan kita yang sehat. Nah, perkataan yang sehat artinya bahwa setiap kata-kata kita bukan kata-kata yang mengutuk, bukan kata-kata yang melemahkan, tapi kata-kata yang membangkitkan semangat, ya. Kata-kata yang memberikan semangat kepada siapa? Mungkin kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Kata-kata yang memberikan semangat. Bagaimana supaya mereka bisa bersemangat kembali, ya. Inilah namanya bertumbuh. Lalu hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menjadi Kristen yang kuat. Nah, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama bahwa dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh, ya, mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan itu adalah ibadah kita yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang benar terjadi dalam kehidupan orang percaya jika kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bertobat, bertumbuh dan berbuah, inilah yang menjadi warna kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Inilah harus menjadi warna hidup kita. Orang yang menyatakan dirinya beribadah, maka dia wajib berbuah, ya. Wajib dia harus berbuah, karena jikalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong dan dikeratnya, dan kita akan dibuang kemana? Ke dalam perapian, Bapak Ibu Saudara. Sementara tujuan kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu tujuan kita bukan hanya hidup di dunia, senang di dunia, diberkati di dunia, bukan. Tetapi tujuan hidup kita sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita itu adalah kerajaan surga. Itulah yang menjadi tujuan kita, itulah yang menjadi fokus kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan di dunia ini. Dunia ini hanyalah bonus. Jikalau Tuhan kita hidup damai sejahtera, sukacita, semua itu bonus dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Yang pertama adalah kita harus rela dibersihkan. Rela dibersihkan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita harus rela dibersihkan, ya, rela dibersihkan. Allah Bapa kita sangat bersukacita apabila kita sebagai anak-anaknya bisa menghasilkan buah. Kita perhatikan bagaimana membersihkan atau memberikan satu perawatan khusus, ya, kepada sebuah tanaman. Contoh, ya, di kampung saya dulu bapak saya itu punya kopi, ya kan, punya kopi. Lalu setiap hari dia pergi ke ladang, dia harus bersihkan semuanya itu, tunas-tunas, ya kan, hal-hal yang tidak berbuah, bahkan benalu-benalu yang bisa mematikan pohon kopi itu sendiri. Nah, lalu dibuang, ya. Dan demikianlah kehidupan kita. Jikalau kita tidak berbuah, maka kita akan dikerat dan kita akan dibuang, Bapak Ibu Saudara, dan kita masuk dalam perapian. Allah Bapa kita menginginkan kita supaya kita menjadi ranting yang berbuah, ya, ranting yang berbuah. Dan Dia menginginkan ranting-ranting ini, saya dan saudara, sebagai ranting berbuah dengan lebat, ya, lebat buahnya, ya. Makanya tadi Profesor berkata supaya kita tetap tinggal pada pokok anggur, ya. Pokok anggur itu adalah Yesus, dan saya dan saudara adalah ranting-rantingnya, ya. Jikalau kita tidak melekat pada pokok anggur itu, kepada pohon itu, kepada Yesus itu, maka kita tidak akan bisa berbuah, ya. Kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kalau enggak, ya kita mustahil kita bisa berbuah. Jadi Tuhan Yesus mau kehidupan kita sebagai orang Kristen supaya kita semuanya bisa berbuah, ya, berbuah lebat, berbuah banyak, ya, dan kita tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, ya. Banyak orang Kristen, ya, dia tidak mau berbuat duluan, dia hanya tinggal diam menjadi seorang penonton, ya. Dia tidak mau menjadi seorang pelaksana dan berkata, saya kan
orang biasa. Saya ini kan bukan orang profesional, saya hanya biasa-biasa gitu. Jadi ya udah dia biasa-biasa aja, datang ke gereja, duduk dengan firman, udah pulang, dia tak berbuat apa-apa. Dan lalu ditunggu lagi untuk hari minggu depannya, datang lagi seperti itu gitu ya. Dan Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat dari kehidupan para murid, para rasul, mereka itu juga bukan orang yang profesional, bukan orang yang pintar, pandai, canggih, bukan. Tapi mereka juga adalah orang biasa, nelayan biasa, karena kebanyakan para rasul dipanggil sebagai dari nelayan. Mereka itu adalah orang biasa. Tetapi ketika Tuhan memanggil mereka, Petrus, hai ikut saya gitu ya. Nah mereka punya respon yang begitu luar biasa. Nah sekarang bagaimana kita punya respon? Ketika disampaikan firman Tuhan, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berbuah, apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu Saudara? Kita merespon enggak dengan firman? Atau hanya ya udah kita dengar, udah kita pulang, ya udah kita nggak lakukan, biasa aja gitu. Nah apakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata kalau kita adalah orang yang suam-suam kuku, maka tidak panas, tidak dingin, kata firman Tuhan, kita akan dibuang juga Bapak Ibu Saudara. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen ya, sebagai seorang Kristen adalah Kristen yang benar-benar bertobat, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti saya katakan kalau kita sudah menjadi anak Tuhan ya tidak jatuh lagi kita di dalam dosa, enggak kemungkinan lagi kita ya jatuh dalam dosa lah, kira-kira seperti itu. Jatuh dalam dosa itu ya namanya kita manusia, itu bisa aja terjadi lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus belajar sampai terjadi perubahan ya, sampai terjadi perubahan hidup ya. Jadi kehidupan seorang Kristen yang tidak berbuah ya sama sekali Bapak Ibu Saudara bukan kehidupan Kristen. Tetapi kehidupan Kristen yang sejati itu adalah dia seiring dengan waktu maka dia akan bisa berbuah dan berbuah dan berbuah, mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Nah itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus mengalami perubahan dari hari ke hari ya, dari hari ke hari. Orang yang sudah bertumbuh itu tidak gampang ikut arus ya, ikut arus, karena sekarang ini banyak orang Kristen ikut arus ya. Oh jangan begitu, begini aja, diikuti. Padahal dia sudah tahu firman, tapi dia tetap masih mengikuti yang salah, hal-hal yang salah ya. Nah jadi saya mau katakan kepada kita bahwa orang Kristen ya, yang penuh hasrat bagi Tuhan, dia tidak mau berkompromi dengan dosa ya. Jadi orang Kristen yang bertumbuh, dia akan merindukan satu pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dia semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin dia terus menerus merindukan kuasa Tuhan, merindukan hadirat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Kita mengalami satu perubahan terus menerus ya, ingin menjadi seorang Kristen yang bagaimana kita bisa belajar kepada Yesus yang berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut ya. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Jadi inilah yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan inilah yang harus kita ingat, dan inilah yang harus kita renungkan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan, maka kehidupan mereka akan bertumbuh menjadi pertumbuhan yang sempurna. Bahkan Tuhan bilang apa saja yang mereka perbuat berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menjadi seorang Kristen yang penuh dengan semangat, seorang Kristen yang berapi-api, bukan Kristen yang suam-suam kuku ya. Kita menjadi ranting yang bisa berbuah lebat dan menghasilkan buah yang begitu banyak, sehingga orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Orang lain diberkati, anak-anak kita diberkati lewat kehidupan kita, istri suami kita diberkati lewat kehidupan kita, tetangga samping kiri kanan depan belakang kita diberkati lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua adalah tinggallah di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 4 sampai 5 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya, sama seperti ranting. Dan karena ranting itu yang tidak dapat berbuah apabila ranting itu tidak tinggal pada pokoknya. Harus tinggal pada pokoknya, baru dia bisa berbuah dengan lebat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayat yang terakhir berkata, akulah pokok anggur itu dan kamulah ranting-rantingnya. Saya dan saudara lah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur itu, maka firman Tuhan berkata kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita tinggal dalam pokok anggur itu, maka kita akan berbuah lebat. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita malam hari ini, supaya di mana setiap hari kita bisa bertobat, setiap hari kita bisa bertumbuh, dan setiap hari kita bisa berbuah, sehingga orang lain bisa menerima berkat dari setiap kehidupan kita, baik itu berkat perkataan, baik itu berkat perbuatan, baik itu berkat tindakan. Semua kita lakukan sehingga kita benar-benar ada hidup dalam perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang begitu singkat malam hari ini, karena saya mau rindu supaya kita semua sharing satu dengan yang lain. Apa sih, bagaimana respon kita tentang firman Tuhan? 3 poin yang sudah kita dengar, yaitu bertobat, bertumbuh, dan berbuah. Puji Tuhan. Shalom Jumat. Ayo silakan Bapak Ibu, kalau ada kesaksian yang sudah dialami dalam serial khotbah kita, ibadah yang benar dan yang sia-sia. Yang sekarang kita sedang ada dalam ibadah yang benar. Tadi sudah dipaparkan, bahkan sudah diulang dari bertobat, bertumbuh dan berbuah. Nah tentunya sebagai benih, ya kita kan sebagai benih yang baik yang ditanam di kebun anggurnya Tuhan, tentunya kita harus bertumbuh, ya. Nah oleh karena itu, siapa di antara kita yang mau ada kesaksian lewat khotbah ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan, supaya kita semua saling kuat satu dengan yang lain. Silakan Bapak Ibu. Wah. Wah. Saya sudah diberikan umur pernikahan sampai yang ke-30. Ya Tuhan, Dia tuh 6 tahun pernikahan. dulu mungkin saya belum percaya. Mungkin ini setelah saya percaya, yang saya terima, saya setiap itu kehidupan ini sudah saya jalani. Saya tetap sabar. Dulu mungkin saya belum kenal Tuhan, saya tetap sabar sampai sekarang pun saya sabar, sampai saya akhirnya pada umur pernikahan saya 30. Terima kasih sama Tuhan sudah memberikan saya usia pernikahan sampai 30, sampai punya cucu. Mungkin anak saya juga, saya punya anak-anak saya juga dilawat Tuhan. Ya ini tapi saya percaya bagi Tuhan, dengan saya terus berdoa, saya terus sabar. Ya seperti saya menghadapi pernikahan ini kan nggak gampang, banyak suka dukanya, dari suami, dari anak, intinya dari suami, dari anak, tapi saya bisa melaluinya. Dan terus saya yakin saya terus akan nanti anak-anak saya juga
saya rindu anak-anak saya seperti saya. Dan juga saya mau mengingat Tuhan masalah firman tadi, sepertinya memang ya itulah saya bertobat ya, mungkin saya belum berbuat, inilah saya mungkin pengen Tuhan proses saya siap di proses Tuhan apapun, apalagi mungkin selama 3 tahun ini mungkin nggak sampai di situ aja, mungkin semakin tinggi pohon pasti kan semakin kencang anginnya, saya pun tetap berpegang teguh sama Tuhan, biar saya ada yang memegang, mungkin kalau saya jatuh ada yang memegang, ada kekuatan lah dari Tuhan, saya tidak tentang itu kesaksian saya buat ini. Ikut lagi pemuritan ya Bu ya? Iya. Wah. Udah ikut pemuritan. Tuhan saya, ya saya tunggu Bu Salom. Iya, kenapa nggak datang? Di Tuhan dan di situ saya. Anak saya nggak kaget sih, mau ikut pemuritan. Oh di abis aku nggak kasih tahu ya, nggak kasih tahu kamu. Ya udahlah. Nah, cuman ya itu dia nggak sabar kan kemarin, kok lama sekali mah ini. Ya udahlah, besok saya sendiri aja lah, nggak apa-apa kok. Nggak usah mama, nanti mau papa aja, nggak usah nggak apa-apa. Takut soalnya kalau mata saya kalau makan kurang lihat Pak. Takut dia. Ikut aja Pak itu Pak Ambarita, supaya semakin mantap. Tapi saya nggak apa-apa lah, saya berani. Walaupun saya takut, saya mau orang nggak ini, pelan-pelan aja. Gitu saya sih. Ya intinya ini kita mau mencari Tuhan, masa kita takut apapun yang terjadi kan. nggak takut aja. Ada lagi ya, silakan. Berita kali ini satu dulu. Ayo yang fokuskan kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tentang bertobat, bertumbuh dan berbuah ya. Besok Minggu kita akan masuk kepada karakter ya. Jadi berkarakter. Jadi supaya apa? Harapannya, kerinduan saya yang sangat-sangat adalah jemaat GBI Mawar Salon Harapan Indah ini, Harapan Indah Sagara City mempunyai sebuah kehidupan yang berkarakter. Nah ini hari Minggu akan kita bahas ya kan. Jangan sampai Kristennya udah berpuluh-puluh tahun tapi karakternya nggak nampak gitu ya. Karena ada bahasa Batak itu namanya Kristenau alehutodong do dalan hamaguani. Nah itu. Jadi kita harus Kristen yang bertobat, bertumbuh. Gak mungkin kita bisa berkarakter kalau kita nggak mulai bertobat, bertumbuh, berbuah. Nah baru berkarakter. Nah lalu setelah itu nanti kita bersaksi. Nah kenapa kesaksian kita menjadi dilecehkan orang? Karena yang bersaksi sekarang, besok bersakso. Nah itu yang membuat jadi kendala kan. Jadi oleh karena itu kita desain khotbahnya semacam itu supaya betul-betul kita menjadi Kristen yang Kristen betulan. Jadi bukan cuma Kristen tapi Kristen betulan. Kan gitu ya. Yuk silakan Bapak Ibu. Aku tambahin ya dikit kesaksian istri saya di puji Tuhan. Jadi memang kami lengkap kedudukan kami keluarga. Saya sangat bangga sama Tuhan itu dengar dua saya waktu istri saya itu belum bertobat itu tetap saya mau berdua. Tapi jujur saya nggak istri saya ke gereja ya, nggak pernah. Tetap saya berdua. Jadi aku pertanyaan saya sama istri saya waktu saya ingat itu, saya bilang sama istri saya, alangkah enaknya kalau kamu ikut, alangkah enaknya saya kalau kamu ikut ke gereja
barang kita di gereja, anak ibadahnya kira saya bilang, masa kata istri saya kan, memang saya apa ini memang benar-benar puji Tuhan, memang semua doa saya itu diterima Tuhan. Jadi istri saya jadi pengikut Tuhan, dia puji Tuhan. Jadi kurasa, jadi saya lihat dia dia memuliakan Tuhan itu, jadi ikut dia apa memuliakan. Saya bersyukur. Aku nggak bilangnya sama dia, enggak, kamu harus ikut, enggak. Dia sendiri dia bertindak, aku ikut, saya ikut saja, bilang. Nanti saya kalau apa jadi saya yang nyusul, dia terbalik. Tapi saya muridkan. Terbalik gitu ya, apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang saya sekarang ini dalam dua saya itu, aku kalau saya pikir gitu ya, dalam keluarga saya ini langkah enaknya kalau anak salah saya sinarnya sama Sandra ini ikut jadi pengikut Tuhan. Itu kalau ikut dia pengikut Tuhan, merasa bahagia banget lah udah dunia ini, asli jujur aja gitu ya. Jadi aku istilahnya termenung gitu ya. Aku pikir pikiran saya hilang gitu ya. Langsung pikiran saya ngedrop lagi. Jadi begitu aja gitu. Tapi saya berdoa sama anak saya Charles sama Sandre. Tuhan, kau yang berikan anak saya Sandre sama Charles. Taruhlah sebagai pengikut. Taruhlah dia Tuhan jadi pengikutmu. Jangan masa orang tuanya pengikut kamu Tuhan, tapi anak saya kau berikan enggak pengikutmu. Saya yakin itu pasti nanti anak saya itu lambat laun pasti anak saya pasti mengikuti Tuhan Yesus ya. Dia minta doanya supaya keluarga kami ini sudah 30 tahun keluarga ya, sampai tua sampai aja lo jemputan berdua tetap setia dalam Tuhan. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Yuk, Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa. ada lagi? Berarti nanti Bapak angkatan setelah Ibu langsung masuk ke Kan saya bilang muridan. nanti kamu saya muridkan. Gitu, Bu. Iya, harus seimbang. Harusnya kan bareng-bareng gitu Bu ya. Iya. Gitu. Dia nggak mau. Nggak apa-apa. Tapi memang saya terus terang saya bersaksi dulu waktu saya ngikut gitu Bu, apa ibadah Padang. Saya kan emang belum tahu ya, tapi kita memang kalau dari hati kita ya, jadi kita tahu oh, ini. Malah dia yang tanya, ngapain sih di sana? Apa itu ibadah Padang? Lah, saya gimana tahu? Kamu yang udah dari duluan. Ya kamu kok tanya saya juga nggak tahu. Tapi iya saya itulah. Kalau memang saya jadi bersaksi gitu ya. Waktu saya mau Kristen juga saya gini, jangan kamu paksa saya kalau saya mau ikut agama ini. Kalau saya nanti bisa, kalau saya mau ikut kamu, saya lebih bisa dari kamu. Saya begitu Pak, benar. Saya ngomong sama Tuhan, bukan saya sombong. Kita nggak mau dipaksa, biar hati, biar Tuhan yang mungkin menjamah saya. Puji Tuhan, saya emang sudah banyak dijamah Tuhan itu. Saksinya masa lalu saya sakit itu yang saya dulu di Kiret itu tanpa ada suami yang nungguin Pak. Saya puji Tuhan dari Bekasi ke mana itu yang Gadung, itu posisi saya kepala udah sakit banget itu, tapi saya bisa itu menopi ini. Enggak ada satu saya percaya adik saya yang saya bantuin, saya diomel-omel, saya lagi sakit tapi saya sabar. Saya kabarin orang tua, saya lagi sakit Pak. Oh, cuma doang. Oh iya. Saya sabar banget ya. Di situ saya mau ambil keputusan. Saya harus ikut Tuhan, saya bilang. Kalau saya udah ditolong, saya benar-benar dikasih kekuatan, benar-benar itu dikasih kekuatan. Saya kalau dibilang secara manusia saya udah nggak kuat, pulang ke rumah udah kepala seperti diapain, muntah terus begitu. Tapi saya kasih kekuatan, saya benar-benar sampai saya dikira sampai selesai dikira pun saya dua kali. Enggak ini, tapi itu saya udah bertekad kalau saya sembuh
saya akan ikut Tuhan. Makanya saya minta sama Bapak kan tadi dibaptis karena saya mengalami mukjizat Tuhan di situ. Benar-benar Tuhan tolong saya di situ. Tanpa ada suami saya, yang suami lagi pulang ke kampung, saya berdua sama anak. Tapi saya benar Tuhan tolong. Itu ya Pak, kesaksian saya memang banyak dah, kalau nggak bisa saya ini dah. Dari kaum ini Bapak Main open dias. Fokus ke kebaikan Tuhan. Sendiri main. ya, atau mungkin balik nanya, kira-kira menurut Bapak Ibu dari udah 3 kali khotbah tentang ibadah yang benar itu bertobat, bertumbuh, berbuah, apa kira-kira yang kita dapatkan? Atau kira-kira ada nggak manfaatnya ke kita? Ya kan, itu kan harus perlu ditanya balik, ada nggak manfaatnya dalam hidup kita gitu loh? Atau biasa aja, jadi ibadahnya ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Nah ini kan saya jujur bahwa kita lihat nilai rata-rata gereja ya sepertinya hanya orang datang ke gereja begitu saja. Jadi punya kerinduan supaya kita ke gereja itu ada sebuah dampak ya, dampak kehidupan keseharian. Dikesampingkan dulu berkat, dikesampingkan dulu. Tapi sebuah dampak kehidupan, kalau boleh dikatakan seperti nyanyian kita, menjadi seperti Kristus ya kan? Mau sepertimu Yesus. Nah artinya dari hari ke hari kita punya terupgrade. Oh kita semakin hari semakin seperti Kristus, semakin hari seperti semakin Kristus gitu loh. Nah ini yang perlu kita rindukan dalam kehidupan bergereja gitu loh ya. Dan ingat bahwa ke gereja itu kan adalah merupakan proses kehidupan yang membawa kita kepada kesempurnaan kan gitu ya. Nah tapi kalau kita nggak masuk dalam proses kehidupan yang membawa kepada kesempurnaan, kan sia-sia semua ibadah kita, gagal semuanya. Nah oleh karena itu kita butuh sebuah keputusan dari kita, dan merubah kita, percayalah merubah kita itu ya pasti betul firman, tapi firman itu bukan tidak bisa buat apa-apa, bisa, tapi dia tidak lakukan apa-apa kalau kita tidak punya keputusan. Kalau kita nggak punya keputusan, contoh datang ke Komsel ini, kenapa kita datang? Kenapa kita datang hari ini ke Komsel? Karena kita punya keputusan datang ke Komsel, itu keputusan kita gitu loh. Nah jadi kita harus punya keputusan juga, saya harus berubah, saya harus bertobat, saya harus ini. Nah itu keputusan gitu. Baru ketika kita punya keputusan, firman itu yang kita dengar itu akan menjadi pupuknya, menumbuhkan kita dalam keputusan kita. Kalau nggak punya keputusan nggak bisa. Ya. Ada yang masih? Kalau saya ada sih Pak keputusan saya. Ya itulah. Yang kemarin seperti Bapak itu kan saya ibaratnya saya udah berjanji nggak mau lagi mengeluarkan kata-kata kotor gitu. Terus sama anak-anak saya pun saya belajar sabar. Nggak lagi mengumpat apa mau ini sih, jadi saya dia memang ada kerinduan pengen saya minta maaf sama anak saya, mau dia minta maaf itu sih. Terus ya inilah ibaratnya bertobat, nggak mau ulang lagi kita ini. Saya pengen berbuah, terutama untuk anak saya dulu, untuk lingkungan keluarga saya dulu, bukan di luar.
puji Tuhan, tapi di luar juga mungkin bukan saya ini, mungkin orang sudah tahu, nggak ada macam-macam sih, nggak ada ini sih, Tuhan di luar baik lah, nggak dikasih menerima. Oh sekarang begini ini ya tak, apa yang gitu ya, kita nggak marah lah. Jadi sekarang udah itu letak ya, ya udah, saya bilang aja udah, jadi bersyukurlah. Begitu kan kalau orang udah yang benar, itu mah masih lagi. Tapi puji Tuhan, kayaknya tetangga ini saya mungkin dari anak, dari keluarga dulu saya mungkin lebih sama nama, ya nerima lah kayak seperti sekarang ini kan Pak. Mungkin anak-anak saya juga kan pada kumpul semua. Ya puji Tuhan saya masih bersyukur, saya kaya ini, itu aja saya kaya, orang kaya dalam Tuhan. Kita mau belajar sabar, walaupun anak saya mungkin tidak mungkin untuk ada pencarian, tapi kita mungkin masih sabar. Seperti Bapak itu merangkul kita harus berkorban, itulah saya mau berkorban ya. Yang tentu saya bantu aja, saya bawa dia. Ya cuman ya Alkitab kadang kalau belum saya pegang Pak, belum saya pegang Alkitab maupun saya pegang itu yang saya pengen, kita masih ya repot aja lah gitu. Padahal saya kan kadang rindu, tapi kayak ada yang gimana gitu, pengen baca Alkitab gitu. Kalau udah baca Alkitab Ya kan kita kan sudah ada penuntun tuh setiap hari tuh yang di pemuritan, ayo diikutin aja, ya diikutin. ya ini makanya kan saya tanya Bapak tadi, udah dikirim apa Udah. belum? Kok sama anak saya belum nyampe? Udah dikirim. Udah dikirim? Ya udah, anak saya belum nyampe. Mau kasih terus apa? Saya kirim. Iya. Makanya saya, ya kita kan mau belajar juga. Kita kalau memang nggak dikasih kan mungkin saya sambil nggak ada kerjaan mungkin saya baca-baca. Saya orangnya gitu Pak. Ya, oke. Baik, puji Tuhan. Terakhir bahwa kalau kita bicara mengikut Yesus, ada kan nyanyian kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar. Nah, artinya kalimat itu kan harus perlu dimaknai loh. Mengikut Yesus keputusanku. Harus kita tahu siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus itu yang rela menderita, lemah lembut, sabar, lalu apa lagi? Rendah hati dan lain sebagainya. Itulah Yesus yang kita ikuti. Jadi kalau kita ikut Yesus, keputusan kita ikut Yesus, maka terlihatlah dari buah kita. Buah kerendahan hati, buah kesabaran, apalagi buah perkataan kita. Gitu loh. Buah perkataan ini, mulut kita ini hati-hati loh. Ini dari sini bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Gitu loh. Nah, jadi tanda kita pengikut Yesus, dari mulut kita hanya keluar apa? Berkat. Ya, nggak lagi kita bergosip, tidak lagi membicarakan kelemahan orang, kekurangan orang, tidak lagi menyimpan dendam, kesalahan orang. Ya kita nggak simpan dendam lagi. Ya, nggak simpan. Kenapa? Karena kita sudah punya keputusan mengikuti Yesus. Nah, Yesus bikin apa di atas kayu salib? Yang terakhir pekerjaan Yesus di atas kayu salib apa? Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang terakhir kayu salib apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Yesus rindu bahwa kita semua anak-anaknya tidak boleh ada dendam di hati. Nggak boleh ada sakit hati, nggak boleh ada luka hati. Nggak boleh. Itu tanda kita mengikut Yesus. Ya. Jadi biar malam hari ini dan selanjutnya kita bisa terus berpacu untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa. Komsel-komsel kita ini menjadi buah bibir orang. Memang sih dua-duanya sih bisa menjadi buah bibir orang. Kalau komsel ini menciptakan karakter Kristus, bisa juga menjadi buah bibir orang.
Tapi kalau kita nggak menciptakan karakter ilahi dalam hidup kita, ya sembarangan juga hidupnya. Orang bilang apa? Percumanya orang itu komsel, percumanya orang itu. Tapi suka kita marah ya, suka marah kan? Kalau dibilang percuma kan? Tapi kenyataannya begitu gitu loh. Nah, contoh, kita sebagai suami, katakanlah saya pengkhotbah, istri saya menilai saya gak benar nih seorang pengkhotbah nih. Baru istri saya bilang nih, percuma lah bapak pengkhotbah. Udah saya nggak mau berkhotbah lagi. Biasanya begitu kan? Udah nggak usah ke gereja lagi. Biasanya kan begitu. Kenapa? Percuma. Nah, padahal apa yang diungkapkan itu sebenarnya benar. Gitu loh. Nah, harusnya, oh iya ya Tuhan, ampuni saya mau berubah. Harusnya begitu, supaya kita jadi berkat bagi keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Yuk kita malam ini, jangan sia-siakan malam ini. Mari kita serius malam ini. Udah 3 poin yang kita dengar, bertobat, bertumbuh, dan berbuah. Ya, jangan sia-siakan. Sebagai kita pengikut Yesus, buka hati, datang ke Tuhan, berserah sama Tuhan, undang Yesus supaya dia masuk dalam hidup kita, supaya dia terus yang berkarya dalam kehidupan kita. Ya, dari kesaksian daripada Pak Ambarita, aduh anak-anak saya begini, saya pengen anak-anak saya ikut Tuhan. Ya, itu puji Tuhan. Makanya Pak Ambarita ya berkorban banyak. Ya, berkorban banyak. Harus begitu kalau mau mereka ikut Tuhan Yesus, berkorban banyak lah. Ya, berkorban banyak supaya nanti mereka ikut. Oke, yuk. Kita mau datang ke Tuhan. Yuk, kita nyanyi dulu. Mengikut Yesus keputusanku. Yuk, semua kita masing-masing kita mau mengikut Yesus dengan serius. Keputusan kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Mengikut Yesus keputusan ku tak gentar. Bapak Ibu, jujur sama diri sendiri. Bapak Ibu gak usah lihat kiri kanan. Hari ini secara jujur, maukah engkau mengambil keputusan malam ini bahwa engkau mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan jadi Kristen. Jadikan Kristen jadi agama. Bukan itu. Tapi kita mau dengan keputusan pribadi kita. Kita mau mengikuti Yesus dengan serius. Oleh karena itu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Saudara, jangan terpaksa, jangan lihat. Mari kita semua pejamkan mata. Semua kita pejamkan mata. Nggak usah lihat kiri kanan. Yang serius mau ikut Yesus, yang serius mau berubah, mau seperti Yesus, mau mengikuti penderitaan Kristus, mau mengikuti karakter Kristus, mau mengikuti kehidupan Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan pujian ini sambil Bapak Ibu Saudara angkat 2 tanganmu sebagai bukti komitmenmu yang serius. Saudara masih ragu, gak usah diangkat tangannya. Yang serius mau ikut Yesus, angkat 2 tanganmu. Mengikuti Yesus, keputusan.
keputusan mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan. Dan malam ini keputusannya terus dan sungguh-sungguh dalam mengikut Yesus. Ya tidak lagi Tuhan mengikuti dunia yang fana, yang kotor dan najis ini, tapi serius dia untuk ikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan mengikut Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Berdoa malam ini. Keputusan mengikut Yesus itu betul-betul dari hati yang sangat dalam. Mari bersama nyatakan kuasa Tuhan. Berkali doa berdoa dalam nama Yesus. Jangan kau percaya Tuhan hamba-Mu. Tuhan Engkau berkarya Tuhan Yesus, supaya dia mengambil semua keputusan. Dia mau mengikut Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang terjadi, penderitaan, kesulitan, kesukaran, tetap mengikut Yesus. Nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kiranya bersama nyatakan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan dia boleh mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, dalam nama Yesus mengeluarkan kehidupan yang berubah. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah mengikut Yesus menjadi keputusan dalam nama Yesus. Biarlah berkati Tuhan. Biarlah bersama nyatakan kuasa Tuhan Tuhan. Dan berkarya Bapa di surga. Jamaah dalam nama Yesus. Biar kami semua mengikut Yesus. Merupakan keputusan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hari ini biarlah kiranya Tuhan rahmat-Mu, anugerah kebaikan-Mu turun atas kita kami. Sehingga dia akan mengikut Yesus sebagai komitmennya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Sekarang mereka punya komitmen, keputusan untuk mengikut Yesus. Turunlah berkat kepada mereka. Supaya keputusan mereka akan percaya. Tujuan itu akan membentuk keputusan mereka. Percaya, terima Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan ibu dan anak ini. Yang saat ini Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Sebagai keputusan yang final dalam hidupnya. Tidak akan dapat diganggu, digugat oleh kontaminasi dunia yang najis dan kotor ini. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Melalui anak ini Tuhan. Supaya dia boleh mengikut Yesus menjadi sebuah keputusan. Dalam persoalan apapun, dalam keadaan apapun, dia mengikut Yesus. Dia menjadikan Yesus sebagai segala sesuatunya dalam hidupnya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan, katakan kuasa-Mu. Biarlah dia mengambil keputusan malam ini untuk menjadikan Yesus segalanya dalam hidupnya. Berarti dia, berarti dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berarti hamba-Mu ini Tuhan. Penuhi dengan kuasa-Mu sehingga dia menjadi pengikut Yesus yang serius dan sungguh di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku takdirkan. Bapa, biarlah keputusan kami malam ini tidak sia-sia. Keputusan kami menjadi keputusan final ya Tuhan malam ini. Sehingga kami tidak akan dapat diseret kepada dunia yang najis, dunia yang kotor, dunia yang penuh dengan berbagai macam kejahatan ya Tuhan.
Kami tidak akan dapat diseret karena kami sudah punya keputusan final malam ini. Bahwa keputusan kami akan ikut Yesus, akan iri Yesus. Walaupun salib di muka, walaupun penderitaan di kiri kanan kami, persoalan penderitaan yang begitu mewarnai kehidupan kami, tapi kami akan tetap tidak akan dapat digeser dari keputusan kami untuk kami tetap mengiring akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami menjadi saksi. Jadikan kami menjadi teladan sikap perbuatan kami di tengah keluarga, di tengah lingkungan dimanapun kami berada. Sehingga ada orang banyak yang melihat nilai kekristusan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Ampuni kami selama ini kalau kami ada dosa. Ampuni segala kesalahan kami. Kuduskan, sucikan, basuh kami ya Tuhan. Malam ini kami pasti menjadi orang yang berubah, bertobat, diberkati Tuhan. Untuk kami iring akan Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkati Bapak Ibu Ambarita yang berulang tahun yang ke-30 hari ini. Tuhan berkati mereka, berkati anak cucu menantunya. Tuhan tolong semua kami yang ada. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengucap pujian yang berkata, berilah yang baik.